Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Minggu 19 Oktober 2025, saya akan sampaikan satu tema pembukaan rahasia firman, yaitu tanda di langit dan di bumi 1260 hari sebelum Tuhan Yesus datang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika saya menyampaikan pembukaan rahasia firman, menyampaikan berita akhir zaman, menyampaikan tentang kitab Wahyu, saya selalu mengutamakan yang nomor satu itu berdoa. Sudah, kemudian buku yang menjadi pedoman saya adalah Alkitab. Jadi saya tidak ingin pikiran saya ini terdistras oleh hal-hal yang lain, mungkin oleh aduan dari orang, bahkan juga kabar-kabar dari dunia ini, apa yang saya lihat terjadi di Timur Tengah, di Amerika, bahkan juga di Indonesia sendiri. Saudaraku, itu tidak pernah menjadi acuan saya di dalam memberitakan firman. Tetapi saya memberitakan kitab Wahyu, memberitakan kebenaran firman, itu karena saya berdoa. Kemudian Roh Kudus memberikan ilham, dan kemudian diteguhkan oleh firman Tuhan yang saya baca. Dan Alkitab menjadi pedoman yang menguatkan ilham dari Roh Kudus tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau saya ini menyampaikan kitab Wahyu karena kabar, saudaraku, mungkin saya berbicara tentang Israel, tentang Palestina, tentang Iran, kemudian tentang Ukraina, tentang Rusia, tentang perjanjian damai yang baru-baru ini ditandatangani. Mungkin kemudian saudaraku, saya akan menyampaikan sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan. Saya seperti reporter saja, saya seperti komentator saja. Saudaraku, oleh karena itu saya selalu menghindar dari berita-berita di dunia ini. Saudaraku, yang pertama harus saya kenali adalah suara Roh Kudus. Kemudian firman ini menjadi buku pedoman saya di dalam menyampaikan kitab Wahyu. Jadi saya tidak memakai buku-buku rujukan mungkin dari ahli ini, ahli B, ahli C, saudaraku, tidak. Tetapi yang menjadi pedoman utama saya menyampaikan kitab Wahyu adalah Alkitab itu sendiri. Saudara, kembali saya sampaikan kepada saudara, sekarang ini banyak sekali ya saudaraku kabar-kabar, kemudian berita-berita yang berpotensi menyesatkan. Nah, saudara kenal artificial intelligence itu ada di perangkat saudara masing-masing, baik di handphone, kemudian juga di mungkin laptop saudara, di perangkat-perangkat elektronik saudara. Artificial intelligence itu bisa sangat membantu saudara di dalam bekerja, bahkan mengetahui sejarah-sejarah dunia. Itu bisa sangat membantu. Tetapi di lain pihak, artificial intelligence itu juga bisa menyesatkan. Saudaraku, sangat menyesatkan. Contohnya, saudara ini bisa bertanya apa saja. Ini tentang sejarah, tentang teknologi, tentang berbagai hal aktual. Ini benar, saudaraku, yang terjadi di dunia ini. Tentang, tadi saya sampaikan tentang sejarah, tentang teknologi, tentang berbagai macam hal yang aktual. Tetapi artificial intelligence itu juga bisa sangat menyesatkan ketika teknologinya digunakan orang-orang jahat. Saudara melihat sekarang video-video yang sebetulnya berisi hoax, berisi hasutan, berisi satu penyelewengan, dan video itu dibikin sedemikian halus, hampir tidak kelihatan itu video yang menipu. Saudaraku, saya beberapa saat melihat ada video pelepasan orang dari kuasa jahat, katanya begitu, kemudian orangnya memanjat-manjat dinding seperti ini, saudaraku. Itu hoax, artificial intelligence. Saudaraku, jadi kayak Spiderman begitu. Saudaraku, setelah mendebatkan doa kelepasan, dia naik gitu, kayak Spiderman gitu. Itu artificial intelligence, saudaraku.
Jadi artificial intelligence itu juga bisa sangat menyesatkan ketika teknologinya digunakan orang-orang jahat, menciptakan video-video yang begitu halus, seolah-olah video itu benar. Hampir tidak bisa dibedakan dengan video asli, menciptakan narasi-narasi yang menyesatkan dan pandangan-pandangan yang salah. Bahkan nanti ujung-ujungnya akan mencetak orang-orang yang ateis, yang tidak percaya kepada adanya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi jangan sembarang mendengar dan memasukkan ke dalam hati apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar. Karena hati itu ibarat tanah yang subur, saudaraku. Bila ditanami benih yang baik itu apa? Firman, kebenaran, halal yang baik, yang benar, yang suci. Bila ditanami benih yang baik, akan menghasilkan tumbuhan yang baik pula. Kalau saudara ditanami oleh firman Tuhan, hatimu itu terbuka untuk kebenaran firman, untuk hal-hal yang suci, benar, dan kudus, maka saudara akan melahirkan perkara-perkara besar. Tetapi bila hati saudara itu ditanami oleh sembarangan tanaman, benih bersemi, maka hati juga menjadi kacau, bisa ditumbuhi semacam pohon-pohon yang tidak bermanfaat, benalu ilalang, saudaraku. Nah, saudara harus hati-hati di akhir zaman ini di dalam mensikapi kecanggihan teknologi. Jangan sembarang mendengar ajaran, sebab selain seperti tanah yang subur, hati itu juga ibarat rahim. Saudaraku, apabila yang masuk adalah benih firman dari mempelai pria surga, maka akan melahirkan karya-karya besar. Jadi yakinkan bahwa yang masuk di telinga saudara, yang saudara dengar, saudaraku, yang saudara lihat, itu adalah pembukaan dari rahasia firman dari mempelai pria surga Tuhan Yesus Kristus. Karena hati itu seperti rahim, apabila dibuai oleh firman, maka saudara akan bisa melahirkan karya-karya besar. Kesembuhan mudah terjadi, saudaraku. Berkat-berkat mudah didatangkan kepada saudara. Tetapi kalau yang membuai hati saudara yang seperti rahim itu adalah sesuatu yang jahat, saudara nanti akan melahirkan sesuatu yang bahkan dikatakan melahirkan angin. Saudara akan mendapatkan sakit saja, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Saudara, jadi jangan sembarangan mendengarkan ajaran, sebab hati itu seperti rahim. Apabila yang masuk itu adalah benih firman, saudara akan melahirkan perkara besar. Tetapi apabila membiarkan hati itu dimasuki oleh benih lain, benih si ular yang licik, maka akan melahirkan pendusta-pendusta, orang-orang jahat yang tidak mau bertobat. Bahkan dikatakan oleh Tuhan Yesus itu seperti keturunan ular-ular berudak. Ular-ular berudak itu apa, saudaraku? Itu bukan kemudian ular biasa, tetapi adalah manusia-manusia yang tidak mau bertobat. Itu karakternya seperti ular beludak. Coba kita akan membaca Injil Matius pasal 23. Matius pasal 23 ayat 27 sampai 33 dibaca Pak Nendra. Matius 23 ayat 27 sampai 33. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih nampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Amin. Ini kalau orang membiarkan hatinya yang seperti rahim tadi dimasuki oleh benih dari ular atau benih ilalang, itu akan melahirkan orang-orang munafik. Kelihatannya bersih di luarnya, kelihatannya tuh bagus, tapi penuh kotoran.
penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Ayat 28. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu namanya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Ya, orang-orang yang tidak dibuai oleh firman itu akan menjadi orang-orang yang penuh kedurjanaan dan penuh kemunafikan. Jadi orang yang dicetak bukan oleh firman, saudaraku, itu akan menjadi orang yang munafik, orang yang penuh kedurjanaan. Meskipun kadang seolah-olah filsafat bagus itu kadang ada yang menyesatkan loh saudaraku kalau dituruti. Jadi yang harus kita pastikan, kita itu dengar, kita itu menerima, kita itu memasukkan benih dari mempelai pria surga. Jangan kita memasukkan benih ular beludak. Saudara nanti akan melahirkan sesuatu yang kotor. Kalau saudara yang sudah dengar, sudah simak, sudah yakini, itu adalah benih dari ular beludak. Terus, celakalah kamu, ya, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tubuh orang-orang saleh. Ya, terus, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Terus, tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Terus, jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Amin. Jadi yang dimaksud dengan ular-ular beludak itu adalah orang-orang yang di dalam hatinya itu bukan menyimpan firman, saudaraku, tetapi menyimpan segala sesuatu tipu muslihat. Saudaraku, yang kelihatannya itu bagus. Banyak loh saudaraku sekarang itu di video-video artificial intelligence yang kayaknya bagus, tetapi ternyata informasi yang sangat menyesatkan. Saudaraku, maka perhatikan ini baik-baik. Teristimewa ketika saudara mendengar berita tentang pertobatan Israel, saudara harus menerima berita yang sungguh-sungguh bahwa Israel itu bertobat. Bukan satu karya artificial intelligence. Ya, saudara saya beritahu supaya saudara tidak terjebak sukanya lihat segala sesuatu yang merupakan hasil dari artificial intelligence. Itu bisa dibelokkan loh saudaraku, informasi apapun, dan seolah-olah itu nyata karena begitu halus video-video yang dihasilkan oleh artificial intelligence itu. Saudara, kita akan membaca di dalam Matius pasal 12 ayat 33 sampai 34. Matius 12 ayat 33 sampai 34. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Terus? Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Terus, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. amin. Jadi kalau orang itu mulutnya kotor, mulutnya penuh hujat, penuh sumpah serapah, itu pasti, saudaraku, dipastikan. Karena apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Bisa dipastikan yang ditelan dia, yang dimasukkan dia ke dalam hatinya, ke dalam pikirannya, itu bukan firman, saudaraku, bukan kebenaran, bukan benih dari mempelai pria surga. Orang-orang yang mulutnya kotor, suka menghujat, saudaraku, dipastikan, saudaraku, sudah pasti yang ada di dalam hatinya itu sesuatu yang tidak benar. Sebab di sini dikatakan, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Saudara, makanya saya beritahu saudara kemarin, saya ingatkan lagi, kalau orang yang masuk surga itu rombongannya seperti apa, itu sudah kelihatan, saudara, sejak di dunia ini. Mulutnya suka mengucapkan kebenaran, mulutnya tidak suka berdusta, Wahyu pasal 14. Mulutnya tidak suka menghujat. Nah, kalau orang ngomong katanya mau masuk surga, rombongan itu
mulutnya kotor-kotor, mengucapkan hujat, mengucapkan sumpah serapah, mengucapkan hal-hal buruk menentang surga, ucapannya kotor, umpatan. Apa seperti itu barisan orang yang masuk pintu gerbang surga? Tentu tidak. Saudaraku, memang di sebelah kiri kanan Tuhan Yesus itu ada penjahat, saudaraku, tetapi penjahat yang bertobat kemudian masuk di dalam pintu gerbang kerajaan surga juga itu ada, saudaraku, dalam detik-detik terakhirnya. Tetapi masakan, saudaraku, orang mau begitu, mau masuk surga tetapi di pintu gerbang saja, nanti bertobatnya kalau sudah kira-kira mau meninggal kemudian baru bertobat gitu, saudaraku. Sekarang waktu masih sehat nggak mau bertobat, masih suka menghujat, menghina dan lain sebagainya, nanti begitu terasa kayaknya mau meninggal begitu, nafasnya tinggal 1-2, sudah kemudian baru bertobat. Ya itu boleh juga, saudaraku, tapi ya pintu gerbang tadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi kamu dikatakan, hai kamu keturunan ular beludak, itu manusia, saudaraku. Bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Jadi orang-orang itu kalau omongannya jahat, omongannya kotor, omongannya tidak senonoh, itu sudah dipastikan bukan rombongan orang-orang yang masuk surga. Itu rombongan orang-orang yang menuju kepada kebinasaan atau neraka kekal. Makanya diukur di sini dari ucapannya. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Saudaraku, ini makanya kita harus bisa mengendalikan ucapan. Kalau saudara memang benar orang-orang yang masuk di dalam jalur penggembalaan kegerakan Kitab Wahyu akhir zaman, sudah sedang menuju pintu gerbang surga, bahkan saudara memasuki rombongan orang-orang yang masuk di pintu gerbang ruang kudus dan ruang maha kudus, kita belajar mengendalikan mulut ini supaya jangan mengucapkan kata-kata buruk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkaitan dengan tema yang saya sampaikan, jadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus, dan tepatnya itu 1260 hari sebelum kedatangan Tuhan Yesus, itu akan ada 2 macam tanda, dan 2 macam tanda itu memiliki peruntukannya masing-masing. Yang pertama, saudaraku, adalah tanda di langit atau tanda di surga. Ini di dalam Wahyu pasal yang ke-12. Bagi orang-orang bijak yang diselamatkan dari bahaya masa antikris, itu Tuhan memberikan tanda di langit, saudaraku, auranos, heaven, tanda di surga. Saudaraku, ini bagi orang-orang bijak yang diselamatkan oleh Tuhan pada masa antikris. Tuhan memberikan tanda di langit, tetapi ada juga tanda di bumi. Tanda di bumi apa, saudaraku? Munculnya antikris dari dalam laut dan munculnya nabi palsu dari dalam bumi. Wahyu pasal 13. Saudara, jadi tanda di bumi ini nanti akan dibaca oleh orang-orang yang tertinggal dan bagi semua orang di muka bumi. Jadi termasuk orang Kristen yang tertinggal nanti akan melihat tanda ini juga, munculnya antikris dan munculnya nabi palsu. Itu akan tahu nanti orang-orang yang tertinggal itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nah saya sampaikan bahwa kebanyakan orang, ya, baik para ahli juga para pengkhotbah itu, saudaraku, itu hanya melihat tanda-tanda lahiriah saja, melihat apa yang terjadi di depan mata, ada peperangan, kemudian bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, ada gempa bumi, kemudian lewat pikirannya yang pintar dicocok-cocokkan dengan keadaan-keadaan yang terjadi, gempa bumi, meteor jatuh, kemudian konspirasi bangsa-bangsa membentuk apa yang disebut sebagai tatanan dunia baru.
Saudaraku, itu yang banyak disiarkan. Jadi pengkhotbah juga para ahli itu banyak, mereka mengambil kesimpulan dari apa yang dilihat, apa yang lahiriah saja, apa yang di bumi saja. Mereka tidak melihat tanda yang di langit. Saudaraku, itu yang banyak disiarkan. Makanya saya sampaikan tadi, kalau yang disampaikan seperti itu seperti reporter saja saya, saudaraku. Saya misalkan memberikan berita tentang Israel, saudaraku, tetapi yang saya lihat saja, saudaraku, yang saya dengar saja, saya memberitakan tentang Iran, tentang Amerika, tentang perjanjian damai melalui apa yang saya lihat saja, yang saya dengar saja, saudaraku. Itu saya seperti reporter. Dan kalau saya seperti reporter, seperti wartawan, di sana, di luaran sana ada yang lebih pintar mengolah informasi itu sedemikian detail. Itu ada yang lebih pintar, saudaraku. Dan ini, saudaraku, yang banyak disiarkan. Ini banyak yang mendengar dan juga banyak followernya, saudaraku, karena mudah dilihat dengan mata, mudah didengar dengan telinga. Tetapi, saudaraku, tentang kerajaan surga tidak bisa demikian, saudaraku. Menyampaikan kitab Wahyu justru saya tidak berdasar karena keadaan Israel saat ini, karena keadaan Rusia saat ini, yang konon disebut tanah Gog Magog. Saudaraku, saya tidak terpengaruh dengan keadaan Iran saat ini, melainkan kalau firman dan roh itu berkata, saya sampaikan, saudaraku. Nah, ini yang disebut dengan tanda di langit. Nggak peduli, saudaraku. Saya itu nggak peduli di Israel, di daerah sekitarnya, apakah ada keramaian, apakah ada peperangan, apakah ada gempa bumi, nggak peduli, saudaraku. Tetapi firman katakan apa yang mesti saya sampaikan, termasuk dalam hal ini adalah kegerakan kuda putih yang kemarin sudah mulai kita kerjakan. Kegerakan kuda putih itu bukan antikris, tetapi kegerakan untuk menjangkau kembali bangsa Israel supaya menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, sebagai Mesias yang dijanjikan. Saya tidak terpengaruh apapun, tidak terpengaruh oleh kondisi Israel pada saat saya ke sana. Saya tidak terpengaruh dengan kondisi perang yang terjadi di sana. Saya ke sana tetap, saudaraku, dengan prinsip. Bahkan, saudaraku, kalau saudara mau mencermati alam raya ini, saudaraku, alam raya ini sebetulnya tunduk kepada kekuatan firman. Apa yang terjadi di alam raya ini adalah keputusan surga. Jadi apa yang terjadi di alam raya ini, baik itu gempa bumi, baik itu tsunami, baik itu peperangan, itu keputusan surga. Dan saya menyampaikan keputusan surga itu, bukan saya melihat kondisi dunia dulu, Israel, wah sedang genting, saya akan menyampaikan akhir zaman. Tidak begitu prosesnya, saudaraku. Kalau demikian, saya seperti wartawan, saya seperti reporter. Dan kalau demikian, banyak orang yang lebih pandai, saudaraku, menerangkan secara detail informasi-informasi tentang Israel, informasi-informasi tentang Yordan, tentang negara-negara sebelah, tentang Iran, tentang Persia itu, tentang Mesir. Itu banyak orang yang lebih pintar dan lebih detail menerangkan dari saya. Tetapi ketika saya menyampaikan rahasia firman, saya tidak terpengaruh dengan apa yang terjadi di muka bumi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah, saudaraku, yang saya sebut tadi. Kalau saya itu memberitakan hanya berdasarkan berita-berita, berdasarkan apa yang saya lihat, itu sama dengan pekerjaan reporter, pekerjaan komentator, dan para pengamat isu politik internasional, bukan pekerjaan hamba Tuhan. Saudaraku, jadi pekerjaan hamba Tuhan ini menyampaikan keputusan surga. Makanya sebelum saya khotbah itu saya doa dulu, bukan saya melihat internet dulu, saudaraku. Bukan saya melihat laporannya Bapak A itu mengirimkan kepada saya, ini terjadi begini-begini Pak Pendeta.
Saya nggak lihat, bukan saya nggak menghargai, saudaraku, saya menghargai, tetapi saya harus menyampaikan firman, kebenaran firman. Dan saat ini saya tengah menyampaikan mengenai tanda di langit dan tanda di bumi. Orang-orang bijak akan melihat tanda di langit, yaitu tanda bahwa, saudaraku, akan terjadi harpaso, bahwa akan terjadi pengungsian, akan terjadi harpaso dan akan terjadi peuko. Saudaraku, itu yang saya sampaikan sejak lama, saudaraku. Jadi kalau saya berbicara tentang tanda di langit, itu bukan kemudian saya akan mengajak jemaat itu, oh ayo sekarang kita keluar, kita lihat di langit, Tuhan akan datang, Dia akan datang di langit. Kemudian saya mengajak saudara melihat di langit, menanti-nanti kedatangan Tuhan, seperti apa yang terjadi beberapa saat yang lalu di Uganda, di satu hutan. Di sana mereka menanti-nanti Tuhan, saudaraku, melihat ke langit yang konon katanya Tuhan Yesus itu akan datang 23 atau 24 September, dan ternyata bohong, saudaraku. Sampai kemudian orang yang bernubuat ini mengatakan diundur kedatangan Tuhan menjadi 7 atau 8 Oktober. Sekarang sudah lewat, saudaraku. Jadi seperti ini, saudaraku. Kalau saya mengajak saudara membaca tanda di langit, itu artinya apa? Saya mengajak saudara melihat keputusan surga. Bukan saya mengajak saudara nanti ke alam terbuka. Oh, nanti akhir tahun kita ke alam terbuka ya, kita sama-sama lihat langit. Nanti akan ada tanda anak manusia di langit. Akan ada tanda seorang wanita berpakaian matahari, bulan dan bintang melahirkan, itu kan di langit. Kemudian saya mengajak saudara, tidak, saya tidak mengajak seperti itu. Karena tanda di langit itu artinya, saudaraku, tanda dari keputusan surga. Bahasanya itu heaven, saudaraku. Dan ini merupakan simeon, perlambang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, tanda di langit, tepatnya itu tanda di surga, merupakan sebuah sinyal atau perintah dari surga yang hanya dipahami oleh hamba-hamba kekasihnya, yang bahkan seringkali tidak butuh alasan. Tuhan itu kalau mau mengadakan gempa bumi nggak butuh alasan. Tuhan kalau mau di satu tempat terjadi perang itu nggak butuh alasan, saudaraku. Tuhan kalau ingin ada meteor jatuh nggak butuh alasan. Jadi tanda di langit, tepatnya tanda di surga atau heaven di dalam bahasa Wahyu 12 ayat yang ke-1 dan 2, atau bahasa aslinya itu auranos, itu bisa diartikan langit, bisa diartikan surga. Tetapi di dalam konteks Wahyu pasal 12 ini tanda dari surga, ini bukan di langit yang seperti itu, bukan di langit lahiriah, tetapi ini di surga, tanda dari surga. Jadi tanda di langit itu adalah sebuah sinyal atau perintah dari surga yang hanya dipahami oleh hamba-hamba kekasihnya, yang bahkan seringkali tidak butuh alasan. Saudaraku, tidak perlu sebab, dan bahkan tidak membawa tanda-tanda lahiriah. Mau ada gempa, itu kadang nggak butuh tanda lahiriah. Saudaraku, ada meteor jatuh, nggak butuh tanda lahiriah. Ada perang, nggak butuh tanda lahiriah. Kalau Tuhan berkehendak, kita akan membaca Lukas 17 ayat 20 sampai 23. Lukas 17 ayat 20 sampai 23. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Terus juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dua-dua. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. 2-3. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana. Lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Amin. Sekali lagi saya tekankan, maka di dalam kegerakan kitab Wahyu, saya tidak akan memobilisasi saudara ketika menyambut kedatangan Tuhan.
oh ayo kita sekarang pergi ke hutan, kita akan melihat ke langit karena Tuhan Yesus datang. Tidak, karena firman sendiri menulis loh saudaraku, ketika Tuhan Yesus Kristus itu datang saudaraku, itu ada yang di tempat tidur, ada yang di peranginan saudaraku. Seperti itu gambarannya tuh saudaraku. Sudah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi hamba Tuhan itu menyampaikan firman, ya saudaraku, bukan berdasar trending topik. Sekali lagi, saya berbicara menyampaikan firman Tuhan itu bukan berdasar trending topik. Oh iya, kemarin ada perjanjian damai yang ditandatangani oleh negara superpower bersama Israel. Pemimpin negaranya namanya ini. Wah, ini tentunya sudah memasuki Daniel pasal 9 ayat 27 itu. Kemudian dikaitkan dengan itu. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa ini mesti nanti sebentar lagi orang-orang yang suka cari sensasi akan bikin berita Daniel 9:27. Itu sudah saya sampaikan kemarin beberapa saat yang lampau, saudaraku. Jadi hamba Tuhan itu menyampaikan firman Tuhan bukan berdasarkan trending topik. Israel perang, wah ini tentu akhir zaman. Banyak gempa bumi, wah ini tentu Matius pasal 24. Saudaraku, bukan trending topik, bukan topik hangat, bukan berita terkini juga, saudaraku, tetapi betul-betul dari firman dan Roh Kudus yang diungkap-bukakan rahasianya, dari ilham yang datang dari surga, yang tidak terpengaruh oleh sebab, yang tidak terpengaruh oleh berita di dunia. Berita dan sinyal dari surga itu tepatnya ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 6, dibaca Pak Nendra. Wahyu 12 ayat 1 sampai 6. Ini berita dari langit, tanda di langit. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ya, terus ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Amin. Pahami dulu ini saudaraku. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Langit ini di dalam bahasa aslinya ditulis sebagai Auranos, dalam bahasa Inggris itu heaven, saudaraku. Dan ini bisa diartikan sebagai surga atau langit. Tetapi dalam hal ini, saudaraku, ini adalah surga, saudaraku. Ini tanda dari surga, berita dari surga. Sebab kalau yang dimaksud adalah langit lahiriah, maka tidak akan pernah ada perempuan yang berselubungkan matahari. Besar matahari itu, saudaraku. Bulan di bawah kakinya. Itu juga nggak mungkin, saudaraku. Dan mahkotanya itu 12 bintang. Itu nggak bisa. Maka ini merupakan tanda surga. Sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata, sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan didengar dengan telinga, tetapi ini tanda surga. Kalau tanda surga di Wahyu 12 ayat 1 ini sudah terjadi, maka kedatangan Tuhan itu sudah bisa dihitung, dan Alkitab nyatet lebih dari 5 kali, saudaraku. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka ketika nanti Wahyu 12 ayat 1 ini digenapi, sekali lagi saya tidak akan mengajak saudara ke satu tempat, ke tanah lapang. Oh ayo kita lihat tanda di langit itu, karena tertulis tanda itu di langit. Oh nanti tidak akan terjadi, saudaraku. Perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, mahkota 12 bintang, itu nggak akan pernah ada. Nggak akan pernah ketemu, meskipun saya mengajak saudara di tanah lapang, di Indonesia atau di Israel sekalipun, itu nggak ketemu karena itu tanda di langit. Jadi saya nggak akan ngajak saudara seperti itu. Alangkah konyolnya kalau saya ngajak saudara, sekarang mungkin besok, ayo kita kumpul ke satu tempat, kita siapkan, kita melihat ke langit, nanti akan ada tanda besar di langit. Alangkah bodohnya, saudaraku. Sebab ini adalah tanda surga yang tidak bisa dilihat dengan mata dan telinga, tetapi satu tanda yang bisa dibaca dengan mata hati atau makrifat.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan ini lambang. Nanti itu juga nggak akan kemudian, ya coba dibaca ayat 3. Maka tampaklah satu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. 4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, dan melemparkannya ke atas bumi. Terus, Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkannya. amin, saudaraku. Jadi saudara jangan berkhayal ya, seperti Wahyu 12 ini. Ayo kita ke padang, kita akan melihat tanda di langit. Nanti kita akan melihat seorang perempuan yang akan melahirkan anak. Kemudian saudara berharap melihat naga terbang, saudaraku, dengan gagahnya mungkin dari Pulau Jawa ini, saudaraku, dari atas Yogyakarta. Oh, naga terbang, kemudian terbang ke Medan, saudaraku, kemudian terbang ke Cina, kemudian terbang ke mana, ke Rusia, mungkin ke Amerika atau ke Israel. Saudara nggak akan ketemu itu, saudaraku. Ini tanda di surga yang tidak bisa dilihat dengan mata dan telinga, tetapi tanda yang bisa dibaca oleh orang-orang yang memiliki hikmat dan makrifat. Saudaraku, dan ini dalam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan tanda itu nanti ada buktinya. Buktinya ketika Wahyu 12 ayat 1 dan 2 itu digenapi, nanti akan terjadi apa yang disebut Dharmaso. Gereja di akhir zaman nanti akan melahirkan orang-orang yang mendadak dibawa kepada Allah dan ketatannya. Saudaraku, seperti Henokh, seperti Elia. Saudaraku, nanti ini akan ada buktinya. Kita akan melihat sekarang ayat yang kelima. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ketatannya. Amin. Saudaraku, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ini juga tidak kemudian nanti ada seorang darah Yehuda yang kemudian saudaraku nampak di langit, saudaraku. Aduh, itu dongeng, saudaraku, yang kemudian melahirkan anak, kemudian bukan. Saudara harus bisa melihat dengan kacamata hikmat dan makrifat bahwa yang dimaksud seorang perempuan di sini adalah gereja Tuhan yang di akhir zaman akan menghasilkan eteken huios archen. Eteken huios archen, menghasilkan huios archen itu artinya pewaris yang bergender laki-laki, artinya melahirkan orang yang berkarakter laki-laki surga, orang yang berkarakter seperti Henokh dan Elia. Saudaraku, yang dari mulutnya keluar pembukaan rahasia firman, bukan karena pengaruh dari orang lain. Kalau Elia mengatakan sesuatu itu bukan karena disuruh Isabel, saudaraku, bukan, tetapi Elia mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka nanti ketika Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 ini digenapi, nanti akan terjadi, saudaraku, ada buktinya bahwa nanti akan ada, saudaraku, jemaat-jemaat akhir zaman yang dilahirkan oleh gereja Tuhan yang nanti mencapai kriteria rohani ruang Maha Kudus dan langsung dibawa kepada Allah dan ketatannya. Ingat juga Wahyu 12 ayat 1 dan 2. Ini anaknya bukan hanya yang di ayat 5 ini saja yang langsung dibawa kepada Allah dan ketatannya. Ada juga jutaan lain yang menjadi benih-benih tertinggal di Wahyu pasal 12 ayat ke-17. Itu keturunan yang lain dari wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang. Artinya apa? Selain gereja di akhir zaman itu akan menghasilkan orang-orang sempurna, gereja akhir zaman juga akan melahirkan produk outputnya itu orang-orang yang nanti tertinggal. Jadi tidak semua jemaat Kristen itu nanti harpaso, tidak semua jemaat Kristen diungsikan, tidak, akan ada yang ketinggalan juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah tanda, simbol dari surga, heaven, simbol atau Simeon bahasa aslinya, saudaraku, bukan dari langit yang seperti kita lihat ini, saudaraku.
Yang kemudian kalau orang menafsirkan seperti ini, kemudian nanti ketika menyambut Wahyu pasal 12 pasti ngajak jemaatnya, oh ayo kita sekarang ke padang, kita melihat nanti akan ada tanda di langit, seorang perempuan berpakaian matahari, bulan, dan bintang yang melahirkan. Oh tentu akan begitu saudaraku, tetapi maksudnya bukan seperti itu, bahwa di akhir zaman akan ada gereja, saudara. Gereja akhir zaman itu akan melahirkan orang-orang sempurna yang digambarkan dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Dan juga gereja itu memiliki keturunan yang lain, yaitu orang-orang yang tertinggal. Wahyu 12 ayat yang ke-17. Saudara, jadi kalau Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 ini diartikan secara lahiriah, kemudian pasti jemaat disuruh keluar menatap langit, lihat ada seorang wanita yang akan melahirkan, lihat ada naga terbang. Saudaraku, ini konyol, saudaraku. Nah, saudaraku, Wahyu pasal 12 itu adalah simbol atau tanda dari surga kepada orang-orang yang diselamatkan. Bahwasanya gereja Tuhan itu disimbolkan sebagai seorang wanita yang mengandung. Kemudian orang-orang sempurna yang dilahirkan gereja Tuhan itu disebut anak laki-laki. Ini juga bahasa simbol atau bahasa surga. Setelah itu semua terjadi, maka Alkitab mencatat kedatangan Tuhan itu bukan lagi sesuatu yang tidak pasti, tetapi harinya pun sudah dihitung. Saudaraku, 1260 hari kemudian, Wahyu pasal 12 ayat 6, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-14, Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2, Wahyu pasal 13 ayat yang ke-5. Saudara, kemudian anak laki-laki yang disimbolkan itu akan memulai melaksanakan anak laki-laki yang disimbolkan dilahirkan gereja Tuhan itu kemudian mulai melaksanakan penghakiman di bumi dengan tanda besar dan ajaib di langit. Kita akan baca sekilas Wahyu 15 ayat 1 sampai 4, dibaca Pak Nindra. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Terus, dan aku melihat sesuatu bagikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Terus, pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Terus, siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. amin. Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai 4. Ini kondisi orang-orang yang harpazo di Wahyu 12 ayat yang ke-5. Kemudian Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5. Itu kondisi dari jemaat-jemaat yang diungsikan ke Eremos, padang belantara pengungsian, selama 1260 hari. Saudaraku, namun selain ada tanda di langit atau tanda dari surga, ada pula tanda di bumi, saudaraku. Nah, tanda di bumi ini yang nanti akan dijumpai, akan ditemui oleh orang-orang tertinggal. Orang yang melihat segala sesuatu berdasarkan apa yang terjadi di depan mata. Seperti tadi saya sampaikan, oh ini Israel sedang begini, tentu ada begini. Oh ini negara-negara di sekitar Israel sedang begini, tentu pasti begini. Saudaraku, itu tanda yang bisa dibaca. Tanda di bumi itu adalah antikris dan nabi palsu. Saudaraku, kehadiran mereka akan nyata bisa ditemui orang-orang yang tertinggal di masa antikris, baik dari kalangan orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Saudaraku, mereka akan menemui masa ini. Kita akan baca Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai yang ke-5. Ini tanda di bumi, ya saudaraku. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut,
bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Terus Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. terus Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tatanya, dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. terus Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? 5. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Amin. Jadi rombongannya antikris, saudaraku. Rombongan antikris itu mulutnya itu sombong, penuh kesombongan dan penuh hujat. Perhatikan baik-baik. Siapapun yang di dalam mulutnya itu sombong dan penuh hujat, saudaraku, ini bisa dipastikan nanti masuk masa antikris dan masuk rombongannya antikris, saudaraku. Makanya kita hati-hati di dalam menggunakan mulut ini. Saudaraku, semenjak ada tanda di langit dan tanda di bumi, antikris itu munculnya dari laut, saudaraku. Maka ini disebut tanda dari bumi. Dan ini bisa nanti disaksikan, bisa dirasakan, bahkan bisa dilihat dengan mata kepala, didengar dengan telinga, saudaraku. Saudaraku, kehadiran antikris ini, saudaraku, menjadi tanda di bumi yang nanti juga akan dilihat oleh orang-orang di bumi. Saudaraku, dan setelah tanda ini muncul, maka kedatangan Tuhan Yesus itu juga sudah bisa dihitung, saudaraku, yaitu 42 bulan lamanya. Jadi ketika masa antikris itu terjadi, tatanan dunia baru yang menurut tatanannya antikris itu terlaksana, maka kedatangan Tuhan itu sudah bisa dihitung, saudaraku. Tidak lagi sembunyi-sembunyi, tetapi sudah ada hitungannya. Ada yang menyatakan 1260 hari itu beberapa ayat, bahkan ada yang menyatakan 3,5 tahun atau 3,5 masa itu beberapa ayat. Ada yang menulis 42 bulan. Jadi semenjak ada tanda besar di langit, ada orang-orang yang harpaso, ada orang-orang yang diungsikan, kemudian terjadi masa antikris, kedatangan Tuhan itu hitungannya sudah ada, saudaraku, yaitu 42 bulan. Saudara, kita akan melihat tanda di bumi yang lain, Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Ya, terus? Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ya, menurunkan api dari langit ke bumi. Ayat 14. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Terus? Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Ya, jadi nanti antikris itu tokoh dunia, merupakan tokoh dahsyat dunia yang kemudian oleh si nabi palsu ini, nabi palsu itu nanti memiliki inisiator, dia menjadi inisiator untuk didirikannya berhala antikris di akhir zaman. Dan nanti akan ada mata uang tunggal dunia yang bergambar, saudaraku, antikris itu mata uang tunggal dunia, dan nanti akan ada kode digitalnya. Kode digitalnya itu 666. Sudah perhatikan perkataan saya ini, ayat yang ke-15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang
yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Terus, Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. terus, Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. terus, Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. amin. Jadi di akhir zaman akan ada satu berhala besar, dan itu adalah, perhatikan baik-baik, itu mata uang tunggal dunia. Nanti simbolnya itu antikris, dan memiliki kode digital 666. Dan kode digital itu akan dipasangkan kepada setiap orang yang tertinggal. Kalau mereka menerima tanda itu, konsekuensinya maka mereka mendapatkan akses untuk menikmati berbagai macam kemegahan, kenikmatan dunia. Tetapi mereka tidak akan selamat. Kemudian kalau mereka menolak tanda digitalnya 666 itu, saudaraku, maka mereka akan tetap selamat dan menjadi rombongan orang-orang yang masuk surga, masuk Yerusalem baru. Tetapi saudaraku, ini memang resikonya berat, harus mati syahid di tangan antikris, ya saudaraku. Jadi ada dua poin penting di sini yang saya sampaikan. Di akhir zaman itu akan ada mata uang tunggal dunia, dan simbolnya nanti adalah antikris, pemimpin tunggal dunia. Dan ini juga alasannya bagus, mempermudahkan perjalanan, mempermudah transaksi antar negara, mempermudah perekonomian dunia, bahkan mempermudah akses kesehatan global. Saudaraku, nampaknya bagus, saudaraku, mata uang tunggal dunia ini. Dan mata uang tunggal dunia itu nanti akan memiliki kode digital, dan kode digital itu disebut sebagai 666, karakma atau tanda 666. Dan saudara jangan mengasumsikan ini dengan apapun dahulu ya saat ini, karena sebelum waktunya tiba, saudara nanti akan keliru. Saudara mengira yang dipasang di dahi dan di tangan itu apa, saudara mengira-ira, nanti keliru, saudaraku. Karena nanti akan ada pemberitahuan, akan ada tanda besar di langit, akan ada tanda besar di bumi, akan ada tanda di bumi juga. Saudaraku, jadi kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.